Nehemia pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pembangunan tembok Yerusalem itu dilaksanakan dan selesai hanya dalam waktu 52 hari. Saudaraku, tembok Yerusalem panjangnya 4018 meter, tingginya rata-rata itu 12 meter, ketebalannya 2,5 meter. Saudaraku yang terkasih, perhatikan dengan baik. Kunci yang ketiga, Nehemia 3 ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Perhatikan, imam besar Eliasib dan para imam itu pun akhirnya terlibat, tergerak untuk ikut dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan seterusnya, ada kata-kata yang diulangi. Yang ini menunjukkan, ya, bukan hanya para imam. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Perhatikan selanjutnya ayat 4, berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan seterusnya. Perhatikan saudaraku, kunci yang ketiga adalah kerjasama yang solid, sinergi di dalam mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Saudaraku, kalau tidak ada sinergi, maka tidak akan berhasil pembangunan itu. Kalau hanya Nehemia beserta orang-orang terdekatnya saja, tidak akan mungkin membangun tembok Yerusalem, apalagi menyelesaikannya hanya dalam waktu 52 hari. Jadi saudaraku, 52 hari bisa diselesaikan karena apa? Semua umat Tuhan, orang-orang Yehuda, bahkan orang-orang lain dari suku selain Yehuda ikut terlibat di dalam pembangunan ini. Saudaraku, umat Tuhan bersatu, mereka terlibat di dalam pembangunan ini. Mereka memiliki sinergi, kerjasama yang solid, kerjasama yang kuat. Mereka memiliki beban itu juga yang dimiliki Nehemia, yang sudah ditransfer kepada orang terdekatnya. Imam-imam juga mengalami transfer itu, kemudian seluruh umat Tuhan. Saudaraku, api akan memperanakkan api, tetapi api itu akan menjadi api yang besar ketika hati kita terbuka untuk terlibat di dalamnya. Ketika kita punya tekad, ketika kita di dalam diri kita ada hati yang terbeban. Jadi saudaraku, di dalam sebuah perkumpulan, di dalam rumah tangga, keluarga, di dalam gereja, kalau tidak ada kerjasama sinergi yang baik, maka program yang baik sekalipun itu akan mengalami hambatan, bahkan tidak berhasil. Saudaraku, ini menjadi contoh karena keterlibatan umat Tuhan dari berbagai suku, subsuku yang ada. Akhirnya pembangunan tembok Yerusalem bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari. Saudaraku, apakah pembangunan tembok ini tidak punya halangan? Apakah mereka mulus membangun tanpa gangguan? Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-19, perhatikan dengan baik.
Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Perhatikan saudaraku, ketika mereka membangun tembok Yerusalem untuk kehormatan bangsa dan kemuliaan Allah, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan, menghentikan pembangunan itu supaya tidak jadi dan tidak berhasil. Tobia, Sanbalat, Geshem, mereka beserta sekutu-sekutu mereka melakukan intimidasi, gangguan, menakut-nakuti bangsa ini untuk akhirnya tidak melakukannya. Saudaraku, ini karena ada sinergi kerjasama yang solid. Kerjasama, kalau kita bersinergi, tantangan seberat apapun, sesulit apapun keadaannya, kita bisa lalui dan itu akan memberikan keberhasilan. Saudaraku, yang keempat, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita. Yang keempat, ayat yang ke-16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Kunci yang keempat, ini adalah kunci yang utama keberhasilan di dalam pembangunan tembok Yerusalem, yaitu pertolongan Allah. Keberhasilan pembangunan tembok Yerusalem, kalau Tuhan Allah tidak campur tangan, kalau Tuhan Allah tidak memberikan kekuatan, kalau Tuhan Allah tidak ada di tengah-tengah Nehemia dan orang-orang umat Tuhan yang membangun, maka tidak akan terjadi keberhasilan. Ini diakui sendiri oleh Nehemia. Nehemia berkata bahwa keberhasilan tembok Yerusalem itu adalah karena bantuan Allah kami. Dia mengakui kalau Tuhan Allah tidak campur tangan, tidak akan berhasil. Tidak akan bisa 52 hari dilaksanakan, diselesaikan. Saudaraku, Nehemia berdoa, Nehemia berpuasa, Nehemia memotivasi orang-orang yang ada di dekatnya, yang terdekatnya, orang-orang yang adalah sesama sukunya, umat Tuhan, baik itu suku Yehuda dan suku lain yang terbeban dan ikut mereka sama-sama membangun. Tetapi satu pengakuan dari Nehemia, itu karena bantuan atau pertolongan Tuhan Allah. Ayat yang ke-20 di pasal yang kedua. Aku menjawab mereka, kataku. Nehemia menjawab Sanbalat, Tobia, Geshem yang merongrong, menakut-nakuti, yang mengintimidasi bangsa ini untuk gagal membangun. Dia menjawab, mereka yang menghina ini, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Nehemia. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia, perhatikan, Nehemia menyatakan statement, menyatakan keyakinan imannya bahwa Allah semesta langit, dialah yang akan menolong, membantu, dan membuat pembangunan tembok Yerusalem berhasil. Dan faktanya, dalam 52 hari itu bisa diselesaikan karena pertolongan Allah. Nehemia, umat Tuhan bergantung, mengandalkan Tuhan Allah, merendahkan diri, berdoa, dan mereka sujud menyembah dan memohonkan belas kasihan Allah, sehingga Tuhan Allah membuka jalan. Tuhan Allah maju di depan untuk menerobos semua rintangan, baik dari musuh-musuh mereka, menjamah hati Raja Artasasta, sehingga kemurahan Allah bekerja di dalamnya dan mengizinkan Nehemia
untuk membangun tembok Yerusalem untuk sementara cuti dari pekerjaannya sebagai juru minuman raja. Orang yang dipercaya raja karena Allah menyertai dia. Keberhasilan tembok Yerusalem karena bantuan pertolongan Allah, karena Nehemia dan umat Tuhan datang merendahkan diri, memiliki tekad, ada beban di hati, dan mereka bekerja sama bahu-membahu untuk membangun tembok ini, membangun kembali harga diri kehormatan mereka, dan memuliakan nama Allah. Saudaraku yang terkasih, perhatikan, ketika tembok Yerusalem sudah dibangun dan berhasil selama 52 hari, maka perhatikan dengan baik. Dikatakan pasal ke-6 ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Bangsa-bangsa sekeliling Yerusalem, sekeliling Yehuda yang selama ini merendahkan, mencela, mencaci, mereka akhirnya menjadi takut karena Allah menyertai dan membuat berhasil pembangunan tembok Yerusalem ini. Kemudian mereka sangat kehilangan muka, mereka menjadi malu, mereka akhirnya sadar. Mereka mengganggu, mereka mencoba untuk menggagalkan dengan berbagai cara, dengan melaporkan laporan, data-data kepada Raja Artasasta supaya digagalkan pembangunan tembok ini. Tetapi Allah ada bersama bangsa, umatnya, bersama dengan Nehemia. Akhirnya mereka menjadi sadar, apapun usaha kita, itu semuanya gagal. Karena mereka memiliki Allah yang luar biasa, yang menolong mereka. Dan itu disaksikan dengan kuat, dengan tegas oleh Nehemia. Karena bantuan, karena pertolongan Allah kamilah, kami berhasil. Dia berkata, kalaupun kalian mengolok-olok, membuat intimidasi dan sebagainya ingin menggagalkan, lihat, Allah kami menolong kami, membantu kami, menyertai kami, dan membuat pembangunan tembok ini berhasil hanya dalam 52 hari. Saudaraku, inilah 4 kunci keberhasilan pembangunan tembok Yerusalem. Ini juga menjadi kunci di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang rindu melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan. Baik itu di dalam rumah tangga berhasil, keluarga menjadi keluarga yang berhasil, yang bahagia, yang menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Gereja kita, gereja lokal, dengan 4 kunci ini, maka kita bukan hanya berhasil, tetapi membuat mata orang, membuat orang lain mengakui kalau Allah ada di tengah-tengah kita dan membuat semuanya itu berhasil. Sehingga mereka menjadi takjub akan Allah yang berkarya lewat kehidupan umatnya, lewat kehidupan gerejanya. Dan orang lain pun akhirnya dengan melihat, mendengar, mereka diberkati dan mereka pun akan memuliakan Allah. Roh Kudus akan menolong, bekerja, dan keberhasilan itu akan berdampak bagi banyak jiwa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menguatkan, meneguhkan, membangkitkan kekuatan semangat di dalam diri kita. Kalau kita pernah gagal atau sedang berusaha jatuh bangun, jangan berhenti. Arahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah. Maka dijamin, ini kunci yang paling utama. Campur tangan Allah, pertolongan, bantuan Allah, karena kita merendahkan diri, mengandalkan Dia, menaruh harap kita hanya kepadanya, maka dijamin akan terjadi keberhasilan. Dan kita akan menikmati keberhasilan itu karena kasih karunia Allah. Kita berdoa. Bapa, sempurnakan kebenaran firman-Mu ini, berkati kami semua, dan biarlah kami bertumbuh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau, yang mengandalkan Engkau, menaruh harap dan meyakini hanya dengan pertolongan-Mu kami berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan semakin kuat, hidup kita semakin menyukakan hati Allah. Demikian, kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.